Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema peringatan. Ada dua cinta di dalam hidup kamu. Oh iya, seperti biasa aku ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya timeless ya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untuk kamu. Dan untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, bisa langsung kirim pesan ke nomor yang ada di video ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama kamu mendapatkan kartu Four of Pentacles, di kartu kedua kamu mendapatkan kartu Two of Swords, dan di kartu yang terakhir kamu mendapatkan kartu Six of Pentacles. Dalam konteks cinta, tarot ini menggambarkan situasi yang sangat kompleks, di mana kamu mungkin merasa terjebak dalam kondisi emosional yang penuh tantangan. Kartu ini tidak hanya sekadar memperlihatkan ketidakmampuan untuk melepaskan seseorang atau sesuatu, tetapi juga menyoroti perasaan mendalam yang mungkin kamu rasakan terhadap hubungan tersebut. Ini adalah kondisi di mana kamu merasa begitu terikat pada seseorang atau suatu hubungan hingga sulit bagimu untuk membiarkannya pergi. Meskipun kamu mungkin menyadari bahwa hubungan itu tidak lagi memberikan kebahagiaan seperti sebelumnya. Keadaan ini bisa disebabkan oleh ketakutan mendalam akan kehilangan. Ketakutan ini membuatmu merasa bahwa jika kamu melepaskan hubungan tersebut, kamu mungkin tidak akan pernah menemukan sesuatu yang sepadan lagi. Ada perasaan aman yang datang dari mempertahankan apa yang sudah ada. Bahkan jika itu berarti mengorbankan kebahagiaan atau kepuasan pribadi, kamu mungkin berpikir bahwa dengan tetap bertahan, kamu dapat menghindari rasa sakit atau kesedihan yang lebih besar, tetapi pada kenyataannya, kamu justru memperpanjang penderitaan yang sudah ada. Selain itu, kartu ini juga bisa mencerminkan kecenderunganmu untuk menahan perasaan dan menjaga jarak dalam hubungan. Kamu mungkin merasa takut untuk membuka diri sepenuhnya kepada orang lain karena takut bahwa dengan melakukannya, kamu akan menjadi rentan terhadap rasa sakit atau kehilangan. Ini adalah bentuk pertahanan diri yang seringkali membuatmu merasa aman dalam jangka pendek, tetapi pada akhirnya, ini justru bisa menjadi penghalang terbesar bagi pertumbuhan emosional dan kebahagiaan yang sejati. Rasa takut ini juga bisa membuatmu sulit untuk benar-benar terhubung dengan orang lain. Bahkan jika kamu merasa tertarik atau mencintai mereka, kamu mungkin khawatir bahwa jika kamu membiarkan dirimu menjadi terlalu dekat, kamu akan kehilangan kendali atas situasi tersebut. Dan ini bisa membuatmu merasa tidak nyaman. Sebagai hasilnya, kamu mungkin cenderung menahan perasaan atau membatasi keterlibatanmu dalam hubungan, yang pada gilirannya bisa membuatmu kehilangan peluang untuk merasakan cinta yang lebih dalam dan lebih memuaskan. Dalam beberapa kasus, kartu ini mungkin menandakan bahwa kamu berada di tengah-tengah dua pilihan cinta yang sulit, di mana kamu merasa sangat bingung tentang jalan mana yang harus diambil. Kedua pilihan ini mungkin tampak sangat menarik dan memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing, membuatmu merasa bimbang dan tidak yakin. Kamu mungkin merasa bahwa jika kamu memilih salah satu, kamu akan kehilangan sesuatu yang berharga dari yang lain. Ini adalah dilema emosional yang sangat sulit, di mana perasaanmu terbelah di antara dua arah yang berbeda. Dan setiap pilihan tampaknya membawa risiko dan hadiah yang signifikan. Dalam situasi ini, kamu mungkin merasa bahwa melepaskan salah satu dari kedua cinta tersebut adalah langkah yang terlalu berat untuk diambil. Kamu mungkin merasa takut akan rasa sakit atau penyesalan yang bisa datang dari membuat keputusan yang salah. Namun, penting untuk diingat bahwa menghindari keputusan ini hanya akan memperpanjang ketidakpastian dan kebingungan yang kamu rasakan. Pada akhirnya, kamu harus membuat pilihan yang jelas, meskipun itu mungkin sulit dan menakutkan. Kartu ini juga mengingatkanmu tentang pentingnya keseimbangan dalam hubungan. Setiap hubungan yang sehat membutuhkan timbal balik yang seimbang, di mana kedua belah pihak merasa dihargai dan dicintai. Jika salah satu hubungan cenderung lebih menuntut perhatian dan usaha dari kamu dibandingkan dengan yang lain, ini bisa menjadi tanda bahwa ada ketidakseimbangan yang perlu diperbaiki. Kamu mungkin perlu mengevaluasi kembali bagaimana kamu membagikan perhatian, kasih sayang, dan komitmenmu kepada kedua cinta ini, dan memastikan bahwa tidak ada yang merasa diabaikan atau kurang dihargai. Kejujuran dan keadilan adalah kunci untuk mempertahankan hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Jika kamu merasa terjebak di antara dua cinta, penting untuk bersikap jujur kepada dirimu sendiri
dan kepada orang-orang yang terlibat. Ini mungkin berarti harus menghadapi kenyataan bahwa kamu tidak bisa membagi hatimu dengan adil dan pada akhirnya harus membuat pilihan yang sulit. Meskipun ini mungkin menyakitkan, ini adalah langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa kamu dan orang-orang yang kamu cintai bisa menemukan kebahagiaan dan kedamaian yang sejati. Ketika kamu menghadapi dilema ini, penting untuk mempertimbangkan apa yang benar-benar penting bagimu dalam sebuah hubungan. Apakah kamu mencari stabilitas, kepercayaan, atau mungkin sesuatu yang lebih mendalam? Pertimbangkan juga jangka panjang. Apakah salah satu dari kedua cinta ini memiliki potensi untuk memberikanmu kebahagiaan yang berkelanjutan? Apakah ada satu cinta yang lebih mungkin membawa kamu ke tempat yang kamu inginkan dalam hidup, baik secara emosional, spiritual, maupun materi? Terkadang, melepaskan satu cinta adalah langkah terbaik untuk memungkinkan cinta sejati masuk ke dalam hidupmu. Ini mungkin berarti harus menghadapi ketakutan akan kehilangan atau rasa sakit, tetapi pada akhirnya, ini bisa membuka pintu untuk sesuatu yang jauh lebih baik. Cinta sejati adalah tentang menemukan keseimbangan dan harmoni, di mana kedua belah pihak merasa dihargai, didukung, dan dicintai secara setara. Ini adalah jenis cinta yang memberi, bukan hanya menerima, dan yang memungkinkan keduanya untuk tumbuh dan berkembang bersama. Ketika kamu berada di tengah-tengah dua cinta, penting untuk mempertimbangkan dengan hati-hati apa yang benar-benar penting bagimu. Apakah stabilitas, kepercayaan, atau sesuatu yang lebih mendalam adalah yang kamu cari? Jangan menghindari keputusan sulit ini. Hadapi dilema ini dengan kejujuran dan keberanian, baik kepada dirimu sendiri maupun kepada orang lain yang terlibat. Dengan mempertimbangkan segala sesuatu dengan matang dan membuat keputusan yang tepat, kamu bisa menemukan jalan yang benar dalam menghadapi situasi ini dan pada akhirnya menemukan kebahagiaan, kedamaian, dan keseimbangan dalam hidupmu. Kartu ini juga menunjukkan bahwa pada titik tertentu, kamu harus membuat pilihan. Meskipun keputusan itu terasa sulit dan menakutkan, menghindari keputusan ini hanya akan memperpanjang kebingungan dan ketidakpastian. Kamu mungkin merasa terbelah antara dua cinta dengan perasaan yang berbeda-beda untuk masing-masing. Ini bisa menciptakan konflik batin yang signifikan dan membuatmu merasa tertekan. Meskipun sulit, kartu ini menyarankan bahwa pada titik tertentu, kamu harus membuat keputusan untuk maju agar tidak terus terjebak dalam situasi yang membingungkan ini. Kamu harus menyadari pentingnya keseimbangan dalam hubunganmu. Jika salah satu hubungan terlalu berat di satu sisi, ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan yang merusak. Kartu ini juga menekankan pentingnya timbal balik dalam hubungan. Kamu harus memastikan bahwa kedua cinta ini tidak hanya tentang memberi atau menerima, tetapi tentang bagaimana kedua hal ini bisa seimbang. Jika salah satu cinta cenderung lebih membutuhkan perhatian dan upaya dari kamu daripada yang lain, ini bisa menjadi tanda bahwa kamu perlu mengevaluasi kembali bagaimana kamu membagikan perhatian dan kasih sayangmu. Kamu mungkin merasa perlu untuk bersikap adil dalam cara kamu memperlakukan kedua cinta ini. Kartu ini menyarankan bahwa keadilan dan kejujuran adalah kunci dalam mempertahankan hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Selain perasaan, kamu juga mungkin perlu mempertimbangkan bagaimana kamu membagi sumber daya seperti waktu, energi, dan komitmen. Kedua cinta ini membutuhkan perhatian yang seimbang agar bisa berkembang dengan baik, seperti pertimbangkan dengan hati-hati apa yang benar-benar penting bagimu dalam hubungan. Apakah stabilitas, kepercayaan, atau sesuatu yang lain? Jangan menghindari keputusan sulit. Hadapi dilema ini dengan jujur kepada dirimu sendiri dan kepada orang lain yang terlibat. Pastikan bahwa hubungan ini didasarkan pada keseimbangan, di mana kedua pihak merasa dihargai dan dicintai secara setara. Pikirkan jangka panjang. Mana dari kedua cinta ini yang lebih mungkin memberikan stabilitas dan kebahagiaan jangka panjang? Kadang-kadang, membiarkan satu cinta pergi adalah langkah terbaik untuk memungkinkan cinta sejati masuk ke dalam hidupmu. Dengan kesadaran dan pertimbangan yang matang, kamu bisa menemukan jalan yang tepat dalam menghadapi dua cinta ini, sehingga kamu tidak hanya menemukan kebahagiaan, tetapi juga kedamaian dan keseimbangan dalam hidupmu. Pada akhirnya, kamu harus berani menghadapi dilema ini dengan ketegasan dan keberanian. Jangan biarkan dirimu terperangkap dalam kebingungan dan ketidakpastian. Kartu ini mengingatkan bahwa meskipun membuat keputusan yang sulit, kamu harus melakukannya dengan kejelasan dan keberanian.
Dengan menghadapi situasi ini secara langsung, kamu akan membuka diri untuk pengalaman cinta yang lebih dalam dan lebih memuaskan. Kejujuran dengan diri sendiri dan orang lain akan menjadi kunci dalam membuat keputusan yang benar. Jangan takut untuk melepaskan sesuatu yang tidak lagi melayani pertumbuhanmu. Ingatlah bahwa keputusan yang tepat tidak hanya akan membawa kebahagiaan, tetapi juga kedamaian dalam hidupmu. Dengan keberanian dan kesadaran penuh, kamu akan mampu menemukan jalan yang benar dalam menghadapi dua cinta ini yang pada akhirnya akan membawa kebahagiaan, kedamaian, dan keseimbangan dalam hidupmu. Mungkin dia atau kamu ada yang suka atau berkaitan dengan bulan, laut, gunung, pohon, hutan, mahkota, kristal, timbangan, kastil, kerajaan, istana, dan matahari. Mungkin dia atau kamu ada yang suka dengan warna hijau, ungu, nila, hitam, biru, orange, merah, jingga, kuning, coklat, putih, dan abu-abu. Mungkin dia atau kamu ada yang lahir di tanggal 14, 3, 21, 7, 26, 1, 18, 12, 28, 6, 25, 10, 30, 15, 8, 19, 2, 11, 23, 5, 17, 9, 22, 4, dan 29. Atau mungkin dia atau kamu ada yang lahir pada bulan Februari, Oktober, Maret, Juni, April, Desember, September, Mei, Agustus, dan November. Bisa jadi dia memiliki shio kuda, babi, naga, macan, monyet, kambing, ayam, anjing, tikus, dan kelinci. Mungkin juga dia atau kamu ada yang memiliki nama dengan inisial huruf Bravo, Romeo, Udang, Delta, Queen, Echo, Mama, Tikus, Charlie, Oscar, Yanti, Gajah, India, Fanta, Alpha, Victoria, Zebra, Sierra, 5, Hotel, Kilo, dan Juliet. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering melihat angka kembar yang berkaitan dengan angka 11, 3, 17, 25, 14, 2, 26, 8, 21, 4, 29, 5, 15, 12, 24, 9, 18, 1, 20, 7, 28, 13, 22, 6, dan 30. Atau salah satu dari antara kalian berdua berzodiak Taurus, Aries, Capricorn, Scorpio, Leo, Aquarius, Gemini, Virgo, Sagittarius, dan Pisces. Zodiak dan shio bisa apa saja ya? Selama readingan ini resonate dengan kamu, tidak menjadi masalah jika zodiak dan shio dia atau kamu tidak ada di dalam daftar yang aku sebutkan tadi. Oke, segitu saja readingan kita untuk kali ini. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan menjadi awal mula terjadinya banyak hal-hal baik di dalam kehidupan kamu. Oh iya, untuk kamu yang punya ide atau masukan untuk tema readingan kita selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di readingan-readingan aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.